Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ijma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Hadratil mukarramin wa mukhtaramin jami'al habaib asy-syurafa wal asatidatil fudala wa nakhusu bi dzikri sayyidil habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mata'ana Allah bituli hayatihi ma syarifah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati para sesepuh yang hadir di sini, para orang tua kita hadir bersama kita, Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Syekh Albar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, dan juga para imam masjid, para pengurus masjid Imam Bonjol, dan terutama yang terkhusus ta'zim kita sampaikan kepada guru mulia kita Al-Habib Al-Da'i ilallah Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Amin. Allah permudah urusannya, Allah berikan kepada beliau kemudahan di dalam dakwahnya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kunci hidup sukses itu ada dua. Dulu kita di pondok itu belajar dari guru kita, kunci pengen hidup berkah dunia akhirat dua. Yang pertama, jangan putus-putus doakan orang tua. Orang tua kita doakan, yang masih hidup biar panjang umur, biar sehat afiat. Yang sudah meninggal biar diampuni dosanya, diberikan cahaya di kuburannya. Doakan orang tua. Dan kunci hidup sukses yang kedua, jangan lupa doakan guru. Ya, jadi kalau kita doakan Habib Abdurrahman, jangan pelit bilang amin, jangan sekakar. Amin, begitu yang kuat. Karena kita orang punya guru, rajin-rajin doakan beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat walafiat, mudah-mudahan banyak rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu. Al-Imam Hamad. Imam Hamad ini saudara muridnya gurunya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya nama asli Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah berguru kepada ulama besar bernama Hamad. Beliau katakan apa? Imam Abu Hanifah, ma shallaitu salatan, tidak pernah saya salat apapun itu, mau salat sunnah, salat wajib, kecuali setelah salat itu saya doakan orang tua saya doakan guru saya Hamad. Jadi mereka selalu doakan orang tua, doakan guru. Begitu juga muridnya Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah, beliau katakan, saya selalu doakan guru saya Abu Hanifah, bahkan qabla abawiyah. Sebelum saya doakan orang tua saya, guru saya dulu saya doakan. Itu muridnya Imam Abu Hanifah, ya begitu. Sehingga apa? Mereka ilmunya berkah, hidupnya berkah. Kita kenal namanya sekarang. Berkat mereka selalu doakan guru-guru mereka. Mereka selalu doakan orang tua mereka. Nah, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kunci kita sukses dunia akhirat, saudara, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala, beliau berkata di dalam makolahnya itu terkenal. Beliau katakan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang pengen dapat dunia, pengen punya jabatan, pengen punya harta, walaupun itu bukan hakikat kita hidup, tapi ini Imam Syafi'i katakan orang pengen dapat dunia fa'alaihi bil ilmi, harus punya ilmu. Kalau mau jadi presiden contoh, punya ilmu sosial, punya ilmu ekonomi, ilmu intinya ilmu. Betul? Pengen jadi ini, pengen ilmu tetap. Wa man aradal akhirah
fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang dapat akhirat, pengen dapat tempat bagus di akhirat, pengen dapat surganya Allah, pengen dapat yang namanya syafaat Nabi, pengen berhasil di akhirat, intinya fa'alaihi bil ilmi, harus punya ilmu. Betul, ibadah nggak punya ilmu nggak diterima. Imam Ibn Rushd mengatakan dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal, rajin dia beramal, bi ghairi ilmi, tapi nggak punya ilmunya, nggak tahu dasarnya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka kebanyakan amal yang dia perbuat itu bakal ditolak oleh Allah Ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i lanjutkan lagi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin dua-duanya dapat, dunia sukses, dunia lancar, nggak cukup di situ, sampai di akhirat enak hidupnya, maka apa dikasih jawaban? Fa'alaihi bil ilmi, harus ada ilmunya, harus punya ilmu. Saudara, walaupun dunia ini bukan hakikat kita mencari, dunia ini bukan kita hakikat diciptakan, bukan dunia, tapi Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan kamu ini hidup di dunia. Betul, ada orang udah nggak mau sholat, udah nggak mau kerja, udah nggak mau cari duit, hidupnya fokus ibadah, akhirnya anak istrinya terlantar nggak tahu mau makan apa, akhirnya anak istrinya ngemis-ngemis ke pintu tetangga minta makan. Kira-kira betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Sehingga walaupun kita diciptakan untuk beribadah, tetap harus mencari nafkah yang halal di dunia. Nah, kunci biar dapat dunia akhirat ini dengan ilmu. Tahu ilmunya. Saudara, terakhir saya ingin menceritakan sebuah kisah menarik. Bagaimana kalau kita mengejar akhirat, dunia ikut. Nah, ini kunci terakhir. Dulu saudara, ada satu ulama yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim, terkenal, ulama besar, wali min auliyaillah, fakhrul wujud. Beliau punya anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim bernama Al-Imam Husain. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bilang kepada anaknya Husain ini, ya Husain, sesungguhnya dunia jatuh cinta kepada kamu. Bukan kamu cinta dunia, enggak, dunia jatuh cinta sama kamu. Sehingga nanti wahai Husain, kalau kamu menolak dunia datang dari pintu rumahmu, dia akan datang lewat jendelamu. Saking dunia cinta kepada Imam Husain. Ini Imam Husain wali, bukan kan kejar dunia makanya dapat begitu, karena dia jauhi dunia, karena dia fokus ibadah, akhirnya dunia ikut. Satu waktu saudara, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sudah meninggal. Ini Sayyidina Imam Husain ceritakan kepada muridnya perkataan ayahnya tadi, kalau dunia jatuh cinta kepada dia. Sehingga ada muridnya yang gak percaya, ini bagaimana bisa kayak begini. Akhirnya dia muncul keraguan kepada gurunya. Satu waktu Sayyidina Imam Husain tahu muridnya ini ragu, muridnya ini gak yakin. Akhirnya dipanggil, ya fulan, ta'al sini, saya punya kebun kurma di Hadramut, baru panen, mungkin ada kali itu 1 ton, banyak. Sekarang kamu bawa pakai kapal pergi ke Syam, pergi ke Irak sana, kamu jual. Ini saudara, kalau ilmu ekonomi, kurma Hadramut sama kurma Irak itu kelasnya jauh. Kurma Hadramut itu kurma yang kelasnya paling rendah, paling murah, dijual di tempat kurma terbaik, kurma Irak. Dan lebih bikin ajaib lagi, kata Imam Husain ini, kamu jual per butir ya, bukan per kilo. Berapa guru? Per butir 1 dinar, 1 keping emas. Bayangkan, 1 butir kurma, 1 keping emas. Akhirnya sudah dia jalan, naik kapal, bawa ini 1 ton kurma. Begitu sampai di negeri Syam, dia buka lapak, subhanallah, nggak laku. Orang ini kurma paling jelek, mahal lagi, dijual di tempat kurma paling bagus, mana mungkin laku. Subhanallah, terjadi kejadian yang namanya virus.
ta'un pada zaman itu. Menimpa ini Syam, ini Irak. Sehingga orang-orang itu pada sakit. Ini ta'un bukan kayak Covid. 14 hari baru meninggal, langsung kena, langsung mati. Ta'un itu. Akhirnya ada orang yang kena ta'un, saudara. Ada orang kena ta'un. Dia jalan di pasar, dia lihat ada gerai jual kurma Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Nah, ini dia lihat. Dia tanya, berapa kurmanya? 1 butir, 1 keping emas. Wih, kaget betul dia, mahal sekali. Tapi karena dia bilang, wah ini jangan-jangan obat ini, kurmanya wali, kurma orang soleh. Dia makan, dia beli 1 butir. Dia beli 1 butir, dia makan. Begitu dia makan, subhanallah, langsung sembuh. Ibarat kata vaksin, udah. Langsung sembuh. Ini kabar viral. 1 Irak viral. Kurma Imam Husain, obat penyakit ta'un. Akhirnya 1 negara itu pergi ke toko ini beli. Sampai dagangan korma 1 ton itu habis dengan harga 1 keping emas. Pulang bawa 1 ton korma, datang bawa 1 ton korma, pulang ke Hadramut bawa 1 ton emas. Begitu pulang ke Hadramut naik kapal, saudara, pergi ke kota Ainat. Sampai di kota Ainat sudah malam. Sudah malam. Rumah Syekh Sayyidina Imam Husain sudah tutup. Muridnya mau ketuk pintu takut mengganggu. Tapi kalau nggak diketok, ini emas banyak. Takutnya nanti ada begal, ada maling, belum sampai amanah kita yang ganti. Ini bertonton emas. Akhirnya kata muridnya yang satu, sudah, kita cari cara bagaimana biar kita lepas tanggung jawab. Mereka lihat-lihat rumah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pintunya tutup, ternyata jendela rumahnya kebuka di lantai 2. Akhirnya kata muridnya, sudah, kita lempar ini uang berkarung emas lewat jendela. Akhirnya masuk bertonton emas lewat jendela rumahnya, padahal dia sudah tutup pintu. Nah, itu bukti bagaimana orang kejar akhirat, dunia ikut. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat dunia, dapat akhirat. Amin. Dapat harta, dapat amal yang banyak, sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Ja'ala fi qisasil awwalin ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin minhum wal ansar. Wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di malam yang mulia ini, malam Jumat, kita membacakan kitab Ma'al Anbiya fil Qur'anil Karim, yang kisahnya terkait dengan kisah-kisah para nabi. Kita sudah sampai ke bab tentang Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan lalu sudah kita bahas dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun, dan yang dibahas masalah-masalah yang sifatnya akidah, keyakinan. Sekarang kita sampai ke fasal Fir'aunu ya'muru bi bina'i qasrin lis-su'udi ila sama. Ini pembahasan yang sangat menarik karena berkaitan dengan masalah akidah, ya, masalah keimanan. Nah, akidah ini dikatakan oleh para ulama al-ilmu bi itsbat al-aqaid ad-diniyah, ilmu yang membahas tentang ketetapan akidah-akidah agama Islam bil adillah,
al-yakiniyah, al-akliyah, wa nakliyah allati tuzilu kulla syak. Dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Dalil-dalil yang meyakinkan dua, Al-Quran wa sunnah atau al-hadis, baik yang sifatnya akliyah dan nakliyah. Tujuannya allati tuzilu kulla syak, menghilangkan seluruh keraguan. Nah, ini temanya ini kalau diterjemahkan, Fir'aun memerintahkan untuk membangun satu bangunan pencakar langit, untuk naik di atas bangunan pencakar langit tersebut sampai ke langit. Tujuannya apa? Ingin membunuh Tuhannya Musa. Ingin membunuh Tuhannya Musa. Itu pernyataannya Fir'aun. Karena ketika dialog kalah argumentasi dengan Nabi Musa. Khawatir ya, pengikutnya ini akhirnya beriman kepada Nabi Musa, dan khawatir klaimnya dia sebagai Tuhan itu akan terhapus. Jadi dia ingin membunuh Tuhannya Musa, sehingga Tuhannya hanya satu, Fir'aun saja. Hakadha alaha Musa ala Fir'aun bid'awah ilal iman wa huwa fi mala'i qaumihi. Nabi Musa sudah mengajak ya kepada Fir'aun dengan dakwah beliau kepada keimanan di tengah-tengah kaumnya. Walamma kana dzalika yud'ifu min haibatihi, tatkala wibawanya Fir'aun jatuh karena kalah berargumentasi dengan Nabi Musa tentang masalah ketuhanan, banyak yang hatinya sudah mulai berubah. Oh, Fir'aun ini bukan Tuhan. Fir'aun ingin membuktikan saya Tuhan. Kemudian asdara amrahu ila wazirihi Haman. Fir'aun memerintahkan kepada menteri pembangunan di zaman Fir'aun, namanya Haman. Kalau Qarun menteri perekonomian, ya, karena mengurus bendahara kas negaranya Fir'aun. Kalau Haman urusannya itu infrastruktur pembangunan. Dia perintahkan kepada wazirihi Haman bi an yabniya lahu qasra aliyah, untuk membangun satu bangunan pencakar langit. Bangunan pencakar langit. Keyakinan Fir'aun Tuhannya Musa di langit. Makanya dibuat bangunan tinggi sehingga dia bisa sampai ke langit dan bisa membunuh Tuhannya Musa. Hatta yattali'a ila Allah, atau hatta yattali'a ila ilahi Musa. Tujuannya agar bisa melihat Tuhannya Musa. Wala nazun anna fir'auna kana minal jahli. Kita sadar betul ini kebodohannya Fir'aun. Ya. Bagaimana bisa untuk membunuh Tuhan? Bagaimana bisa kita naik ke atas, Tuhan di atas? Nah, ini akidahnya Fir'aun. Annahu ya'mulu an yanala sama'a bi bina'in 'alin. Dia beranggapan bahwa dengan membuat bangunan yang tinggi dia bisa sampai ke langit dan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Allah. Walakinnahu arada an yataghaffal al-qaum hatta la yukhamiruhum syakkun fi qudratihi. Ya, jadi tujuannya ini dia ingin membuktikan kepada pengikutnya bahwa saya adalah Tuhan dengan segala cara. Ya. Wa yadhkuru al-mufassirun anna Haman bana lahu sarha hatta balagha nihayat ma. Ya. Ini ahli tafsir mengatakan Haman membangun satu bangunan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Yang di Mesir tidak pernah ada bangunan setinggi itu. Kalau sebelumnya sudah ada yang lebih tinggi. Namrud juga membangun bangunan yang tinggi. Keyakinan yang sama, ingin membunuh Tuhan.
Keyakinannya Tuhannya di langit. Nah, kemudian ketika sudah jadi, di sini tidak ditemukan berapa lama proses pembangunan itu. Gak ada riwayat ya yang kami dapati, wallahu alam. Gak ada riwayat yang kami semampu kami mencari itu pembangunannya memakan waktu berapa lama, saya belum menemukan. Wallahu alam, mungkin ada tapi saya belum tahu. Nah, sudah jadi itu bangunan, summa sa'ida Fir'aun. Nah, Fir'aun naik. Wa sawwaba sahman ila sama, dan dia mengarahkan panah ke langit. Fa'ada ilaihi an-naslu mukhaddaban biddam. Kemudian dia lepaskan panah tersebut ke langit. Setelah dilepaskan panah tersebut ke langit, itu panah jatuh kembali, diambil oleh Fir'aun, ditunjukkan, oh Tuhannya Musa sudah mati. Ini ada darah. Jadi panahnya, sebelum dia lepaskan panah itu, dia sudah lumuri panah dengan darah hewan. Mukhadabah biddam. Dia sudah lumuri dengan darah hewan, kemudian dia panah ke langit, seakan-akan panah itu mengenai Tuhannya Musa. Ini lebih bodoh lagi. Kef Tuhan ada darah? Ya, tidak ada keyakinan dari masa Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Tuhan punya darah. Kalau tangan, mata itu kan mutasyabihat, ada dalam Al-Qur'an, isyarat-isyarat. Tapi darah tidak pernah ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Fa'ada ilaihi naslu mukhaddaban biddam faqala liman haulahu laqad qataltu ilaha Musa. Setelah itu dia tunjukkan panah, lihat saya sudah bunuh Tuhannya Musa. Saya telah membunuh Tuhannya Musa. Allah abadikan ini di dalam Al-Qur'an di surat Ghafir ayat 36-37. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarha la'alli ablugu al-asbab. Fir'aun berkata kepada Haman, bangunkan kepadaku satu bangunan pencakar langit yang tertinggi, sehingga aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Di sini dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz akliyun. Majaz akliyun dalam cabang ilmu bayan. Maknanya apa di sini? Sababiyah. Disebut sebab. Yang membangun bukan Haman. Yang bangun tukang, pekerja. Tapi di ayat ini disebut Fir'aun perintahkan Haman. Itu dalam ilmu balaghah, ilmu bayan namanya majaz akliyun sababiyun. Sama seperti kita dengan kontraktor atau dengan arsitek. Kita bayar tolong bangun rumah ya. Tapi yang bangun bukan dia. Dia desain saja. Dia perintahkan saja. Dia mengawasi saja. Itu disebut dengan majaz akliyun sababiyun. Kata Fir'aun, bangun bangunan yang tinggi biar aku bisa mencapai pintu-pintu langit tersebut. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Yaitu pintu-pintu langit sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa di sana. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Sesungguhnya saya meyakini bahwa Musa itu berdusta. Ila akhir ayat ya disebutkan ini kisah yang hampir sama persis dengan kisah Raja Namrud. Raja Namrud juga punya keyakinan yang sama dengan Fir'aun bahwa Tuhan itu ada di langit. Ya. Di sini dikatakan qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaid
fakharra alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Ini cerita Raja Namrud membangun bangunan yang tinggi. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasi-fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Ini ceritanya Raja Namrud membangun bangunan yang tinggi. Ya, dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, mengatakan di sini dalam tafsirnya, qala ba'dum huwa Namrud bin Kan'an. Di ayat ini bercerita tentang seorang raja yang namanya Namrud bin Kan'an, alladzi bana sarha. Dia membangun bangunan pencakar langit tertinggi. Ini tertingginya sepanjang zaman. Sampai hari ini belum ada bangunan setinggi menara atau bangunan pencakar langit yang tertinggi yang pernah dibangun oleh Namrud. Sampai sekarang belum ada yang melewati itu. Kami sudah coba hitung ya, di sini kan riwayat menyebutkan tingginya bangunan tersebut sekitar 5.050 ziro. Ya. Kemudian lebarnya itu 3.050 ziro lebar. 1 ziro 48 cm kurang lebih. 1 ziro 48 cm. Kalau kita kalkulasi di sini sekitar 26.400 meter tingginya. Saat ini yang tertinggi kan di Abu Dhabi. Nanti rencana lagi akan yang tertinggi dibangun di Saudi Arabia. Tapi saat ini yang paling tertinggi bangunan di dunia ini itu Burj Khalifa atau Burjul Khalifa. Itu tingginya hanya 828 meter. Gedung pencakar langit yang didirikan dibangun oleh Namrud atas perintah Namrud itu dibangun di zamannya itu 26.400 meter. Jadi sangat jauh. Kenapa dibangun bangunan setinggi itu? Liyas ada ila sama. Karena Namrud ingin naik ke langit. Tujuannya apa? Ingin bertemu dengan Tuhan. Keyakinan Namrud Tuhan di langit, mau dibunuh juga. Tapi ternyata Allah Ta'ala binasakan mereka. Ya, dikatakan di sini, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Jadi yang membangun ini semuanya mati. Tertimpa bangunan yang mereka bangun. Tapi Namrud selamat. Namrud selamat, tapi Allah matikan lewat apa? Seekor nyamuk masuk ke hidungnya. Kemudian tentu nyamuk yang berbeda ya. Nyamuk berbeda karena dia masuk sampai ke otak, digigit otaknya, kesakitan terus-menerus sampai mati. Itu matinya Raja Namrud. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa akidah Fir'aun dan akidah Namrud meyakini Tuhan itu di langit. Ini harus hati-hati di sini. Ya. Ada 3 pemahaman dalam Islam ya. Ada yang disebut tafwid. Tafwid ini satu metodologi pemahaman nas yang benar. Ayat Al-Quran menyebutkan Allah itu bersemayam di atas arsy. Atau di ayat yang lain, yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur urusan dari langit. Ya. Kita harus imani ayat-ayat semacam itu ada dalam Al-Quran. Dan di sini al-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Iman dengan ayat-ayat semacam itu wajib.
bertanya secara detail tentang masalah itu bid'ah. Itu kata Imam Malik. Jadi kalau tafwid itu bagaimana? Ya dalam Al-Quran sudah sebutkan begitu, ya saya percaya. Tapi bagaimananya wallahu alam, selesai. Gak mau dibahas, gak mau dipikirkan. Karena akal kita gak akan mampu. Itu namanya apa? At-tafwid. Al-Imam Nawawi yang lahir 631, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, di mukaddimahnya itu mengatakan bahwa ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah secara khusus memiliki dua metodologi di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama ditakwil, yang kedua ditafwid. Ditakwil tidak memahami secara letterlek bahasa itu, tapi ada makna-makna yang tersembunyi di balik itu, yang tidak sesuai dengan teksnya. Itu masuk kepada majaz, masuk kepada kinayah. Dan itu memang aturan dalam bahasa Arab. Ada bahasa majaz, ada kinayah. Bukan hanya bahasa Arab, semua bahasa punya bahasa kiasan. Bahasa Indonesia demikian juga punya. Misalnya saya katakan, sudah lama batang hidungmu tidak lihat. Itu bukan batang hidung yang dimaksud, tapi kiasan. Maksudnya kamu ini sudah lama gak kelihatan. Mau buang air dulu, mau ke belakang. Maksudnya ke toilet. Itu kiasan. Itu bukan bahasa zahir, itu adalah satu majaz yang maknanya tidak bisa diartikan secara teks. Kemudian yang kedua disebut dengan mujassimah. Nah ini yang menyimpang nih. Dan inilah akidahnya Fir'aun sama Namrud. Bagaimana tuh mujassimah? Memfisikkan Allah, mengsifati Allah, namanya musyabbihah. Mujassimah dan musyabbihah satu paket. Kalau mujassimah memfisikkan Allah dengan fisik makhluk. Kalau musyabbihah mengsifati Allah dengan sifat makhluk. Dua-duanya keliru. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang sepertiku. Tidak ada. Syai'un nakiro. Maknanya syamil. Seluruhnya mutlak. Tanpa muqayyad. Mutlak tanpa muqayyad. Segala sesuatu apapun itu tidak akan bisa sama dengan Allah. Ini namanya mujassimah. Jadi mereka mengkaifiakan Allah. Membagaimanakan Allah baik secara fisik maupun sifat. Nah, nanti ada contoh-contohnya di sini. Yang ketiga ini kelompok yang disebut ahlu ta'wil. Ya mereka mentakwil karena ingin mensucikan Allah. Ingin mensucikan Allah. Makanya sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah mereka takwilkan. Nah, kelompok yang berikut yang keempat sebenarnya masuk di sini juga. Masuk di ahlu ta'wil juga. Tapi yang model kedua ini, ahlu ta'wil yang kedua ini dianggap menyimpang. Yaitu menafikan sifatnya Allah. Jadi Allah tidak punya sifat. Itu kelompok Mu'tazilah. Nah, ini beberapa pemahaman terkait dengan masalah dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya, jadi kita harus ketahui ini isyarat di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya akidah daripada Fir'aun dan Namrud itu sama, memfisikkan Allah. Allah bisa dibunuh, Allah itu duduk di sana, dan seterusnya. Di sana mananya di langit. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini menyatakan, ya, ketika menafsirkan firman tersebut, anna ta'rifa dzatillah bikauni fis sama dinu Fir'aun, bahwa mengetahui zatnya Allah benar-benar menghuni langit itu adalah agamanya Fir'aun. Wa ta'rifu bil khalaqiyati wal mawjudiyah dini Musa. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada,
Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Faman qala bi awal kana ala dini Fir'aun wa man qala bi tsani kana ala dini Musa. Siapa yang berkata dengan perkataan pertama tadi, maksudnya Allah itu punya tempat tinggal dimanapun dia berada, Allah menetap di tempat tersebut, maka itu mengikuti keyakinannya Fir'aun. Dan siapa yang mengatakan Allah itu ada dan tidak butuh kepada apapun termasuk tempat, maka di sini adalah keyakinannya Nabi Musa. Ini pernyataan Fakhruddin Ar-Razi. Dikatakan lagi di sini bahwa keyakinan dari Fir'aun yang meyakini bahwa Allah itu ada di langit min kibali nafsihi la li ajli annahu qad sami'ahu min Musa alaihissalam, itu keyakinan dari dirinya sendiri, bukan dapat berita dari Nabi Musa. Jadi bukan berarti Nabi Musa mengabarkan bahwa Allah itu ada di langit, kemudian dia bangun itu bangunan tinggi untuk membunuh Allah yang ada di langit. Tidak seperti itu, karena Nabi Musa tidak mungkin menyampaikan itu. Tapi itu memang dari ijtihadnya Fir'aun. Fir'aun meyakini Allah di langit, makanya dibuat bangunan yang tinggi. Tujuannya bisa sampai ke langit. Kalau sampai ke langit bisa bertemu dengan Tuhan dan bisa dibunuh Tuhan tersebut. Jadi sangat luar biasa ini. Nah, saya akui bahwa yang tauhid itu tidak salah. Ulama-ulama mazhab Hambali itu cenderung kepada tafwid. Maka kita tidak boleh buru-buru mengatakan mereka mujassimah. Ya. Ada aturan-aturan yang menyatakan bahwa ketika pernyataan mengatakan dengan jelas dan mengkaifiakan Allah, dipastikan dia mujassimah, dan itu menyimpang. Dia memfisikkan Allah seperti makhluk. Di sini saya kumpulkan, ini catatan lama saya, udah berapa tahun lalu. Kebetulan qadarullah di sini bahas Fir'aun. Nah, saya buka catatan lama. Kalau ahli sunnah wal jamaah, al-maturidiyah wa al-asyairah, ulama-ulama maturidiyah dan asyairah, di sini menyatakan ya, seperti dari ahlul bait dulu, al-Imam Ali Zainul Abidin, cucunya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi yang wafat 429 Hijriah, Al-Imam Ali Zainul Abidin sering berdoa dengan doanya, Anta Allah alladzi la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak meliputi suatu tempat. Itu doanya siapa? Al-Imam Ali Zainul Abidin. Kemudian Al-Imamul Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, beliau mengatakan dengan ungkapan yang sangat, menurut saya sangat baik dalam memahami masalah tersebut. Beliau katakan begini dalam kitabnya, wa annal abda aina ma kana fahuwa fil qurbi wal bu'di minallahi ta'ala sawa. Hamba dimanapun dia berada, baik posisinya dekat ataupun jauh, di sisi Allah itu sama. Apa mafhumul mantuk di sini? Bahwa Allah itu tidak terkena hukum jarak. Kita ada di Ternate, maupun kita ada di Jakarta, maupun kita ada sedang ibadah haji di Saudi Arabia, itu sama bagi Allah. Gak ada yang menyatakan, oh di Ternate Allah lebih jauh dari kita, oh di Jakarta lebih dekat, di Saudi lebih dekat lagi. Ya, seperti itu. Sini dikatakan fil qurbi wal bu'di minallah ta'ala sawa. Bagi Allah jarak dekat dan jauh itu sama, karena keluar dari hukum itu. Tapi kalau makhluk
kena hukum ini. Ketika saya berada di Ternate, kemudian orang tua saya ada di Saudi Arabia ibadah haji, jarak jauh tuh. Tapi ketika mereka di Ternate, saya di Ternate, berarti jaraknya dekat. Itu hukum makhluk. Hukum makhluk. Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidatu At-Tahawiyah mengatakan, la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtadi'at. Suf, perhatikan ini, beliau ini bermazhab Hanafi, bahkan termasuk lebih awal dari Abu Musa, Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau lebih awal dan termasuk ulama salaf, karena abad kedua. Beliau mengatakan bahwa Allah tidak diliputi oleh 6 arah. 6 arah maksudnya apa? Kena hukum 6 arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dia katakan Allah tidak diliputi dengan 6 arah. Kalau dalam Al-Quran itu disebut setan menggoda manusia dari berapa arah? 4 arah saja. Kanan, kiri, depan, belakang. Atas, bawah tidak. Kenapa atas, bawah tidak? Kalau di atas tempat turunnya rahmat Allah. Allah sudah sterilkan di situ. Setan gak boleh masuk di situ. Dari bawah setan gak bisa juga menggoda karena posisi sujud. Dekatnya hamba dengan sang penciptanya. Allah sterilkan. Ya, itu tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Nah, kalau syaitan kena arah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Atas, bawah dijaga sama Allah. Dia tidak bisa goda. Tapi dia bisa goda dari sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Karena makhluk dia. Nah, kemudian tadi saya katakan yang tafwid kita tidak salahkan. Saya tidak percaya takwil, atau saya tidak menggunakan takwil, baik, tidak masalah. Kita harus jujur ya, antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, ulama-ulama Asy'ari dan ulama-ulama Maturidiyah dengan ulama-ulama mazhab Hambali khususnya, itu memang punya jarak dalam masalah ini, punya perbedaan. Ya, jadi jangan heran kalau kita baca kitab-kitab mereka, kadang ditulis kitab Ar-Raddu ala Asy'ariyah, menolak pemikiran Asy'ariyah, ulama Hambali. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini bukan, kalau kita sekarang lihat di zaman modern ya, perdebatan masalah ini itu bukan hal yang baru, itu sudah lama, sudah ratusan tahun yang lalu gitu. Dan memang tidak akan selesai karena ideologi. Ya, tapi kita harus punya satu undang-undang bahwa Allahu tanzih min kulli qabih. Itu undang-undang yang harus kita pegang itu. Allah itu tersucikan dari segala keburukan, segala hal yang tidak layak dinisbatkan kepadanya. Itu undang-undang yang harus kita pegang. Ulama-ulama Hambali ketika mereka menafsirkan tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya, ini juga masuk di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ada yang bentuknya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Surat Toha ayat 5. Mereka mengatakan, ya Allah bersemayam. Begitu. Kalau hanya sekedar saya percaya Allah bersemayam, tapi bagaimananya wallahu a'lam. Atau saya percaya firman Allah istawa, Allah nyatakan istawa dalam Al-Quran, saya percaya itu, dan saya gak berani lagi ya menafsir-nafsirkan. Itu masih aman. Itu yang namanya tafwid. Tapi kalau sudah menjelaskan kepada umat, mengajak umat untuk masuk kepada pintu menyerupakan Allah dengan makhluk, ini yang haram. Contoh di sini. Ayat tadi itu, kemudian Allah
istawa alal arsh, beristawa di atas arsh. Arsh maknanya sarir, singgasana secara bahasa. Istawa itu seperti apa? Bersandar juga. Karena di Al-Quran dikatakan kapal Nabi Nuh itu istawat ala judi. Dia beristawa di atas gunung yang tinggi. Judi. Itu satu akar kata dengan itu. Jadi dia apa namanya? Bersandar atau berdiam. Tapi menggunakan lafaz istawa. Ternyata di sini ada kelompok-kelompok mujassimah, ya, seperti Muqatil di sini mengatakan maknanya istawa istaqarra. Nah, ini sudah jadi mujassimah ini. Karena sudah yang pertama sudah mentakwilkan istawa dengan lafaz yang baru yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an kepada dirinya. Istaqarra. Jadi istawa artinya Allah menetap. Berarti menetap di satu tempat. Padahal istaqarra itu tidak pernah Allah firmankan di dalam Al-Quran ketika menceritakan Allah itu ada di arsy. Lafaz arsy juga itu di beberapa firman kadang disebut Allah di langit, kadang disebut Allah di arsy, kadang disebut kalau ada dua orang yang ketiga Allah ada di bumi berarti. Kadang disebut dalam goa, la tahzan innallaha ma'ana. Berarti banyak nih. Ada di bumi, ada di goa. Ini juga kalau diyakini menyimpang juga. Oh, Allah itu ada di mana-mana. Ini akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah. Nah, lebih aman, sudah. Percaya selesai. Gak usah dikaifiakan, tidak usah dijelaskan. Itu namanya mutasyabihat. Di sini Imam Muqatil mengatakan istaqarra, Allah menetap. Ini sudah masuk ke pintu mujassimah. Atau Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini salah satu tokoh mujassimah juga. Makna Allah Ta'ala istawa ay su'ida, naik. Makanya nanti ada satu kaidah dari mereka, Allah itu naik turun. As-su'ud wan nuzul. Karena ada hadis kan sepertiga malam Allah turun. Berarti turun habis lagi naik. Nah, ini pekerjaannya Allah akhirnya as-su'ud wan nuzul, naik dan turun. Itu dinafikan oleh kelompok yang disebut munazzihun, orang-orang yang mensucikan Allah. Ada yang munazzihun terlalu bablas menafikan Allah tidak punya sifat. Itu juga keliru. Ulama-ulama mazhab Hambali yang terang-terangan menolak ta'wil dan menolak pemikiran Asy'ari, mazhab Asy'ari, yaitu Al-Ghadi Abu Ya'la. Lahir tahun 380, meninggal 458 di Baghdad. Sesama ulama Hambali juga mengkritik beliau, seperti Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 wafat 597 Hijriah, juga tidak sependapat dengan pemikiran akidah daripada Al-Ghadi Abu Ya'la. Karena ada ungkapan di situ Allah tuh as-su'ud wan nuzul. Allah punya aktivitas naik dan turun. Itu dikritik oleh ulama Hambali. Kemudian beliau ini sebenarnya ahli dalam bidang fikih. Beliau qadhi dalam mazhab Hambali, usul fikih, dan ahli fikih. Tapi ketika akidah banyak diluruskan oleh para ulama. Kitab beliau ada yang berjudul Ibtalut Ta'wilat, membatalkan takwilan-takwilan. Atau kitab Al-Kalam fil Istiwa. Al-Kalam fil Istiwa, suatu pembahasan tentang istiwanya Allah. Itu beberapa kitab beliau. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini ulama besar mazhab Hambali, dan kami punya banyak koleksi kitab-kitab beliau. Kami baca juga kitab-kitabnya. Ya. Tapi beliau di sini sebenarnya menempatkan dirinya sebagai mufawwid, bukan mujassim. Orang yang mentafwid.
Jarak waktu di zaman kita dengan mereka kan kita harus akui jauh jaraknya. Ini beliau lahir tahun 541 Hijriah, wafat 620 Hijriah. Kita punya peneliti-peneliti kitab banyak menemukan kitab-kitab lama, terutama dalam masalah akidah, itu ada oknum-oknum yang banyak memalsukan kitab-kitab tersebut. Itu harus kita tahu tuh. Seperti kitab imam kita sendiri, Abul Hasan Al-Asy'ari, kelahiran tahun 260 Hijriah. Kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, Al-Imam Sofadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat menyatakan bahwa kitab beliau itu sudah dipalsukan. Sehingga kita, walaupun itu kitab imamnya kita dilarang membacanya. Karena sudah tidak original lagi, sudah ditahrif, sudah dirubah. Dan di situ menegaskan, saya punya dua cetakan Mesir sama cetakan satu negara. Kitabnya sama, tapi isinya beda. Nah, kitab yang sudah dipalsukan menegaskan akidah Fir'aun itu benar. Kif hadza? Akidahnya Fir'aun yang membunuh Tuhan ada di langit, di kitab yang dipalsukan itu dikatakan akidah itu benar. Tapi yang cetakan Mesir mengatakan ini akidah yang menyimpang, karena bukan akidahnya Nabi Musa, tapi akidahnya Fir'aun. Ada juga di Mukaddimah beliau tetapkan kitab Itsbat Sifatil Ulu. Itu judul kitabnya, menetapkan sifat Allah al-ulu, tinggi. Indana yang pakai manhaj ta'wil ya, tinggi di sini kita biasa isyaratkan dengan kalimat misalnya la ilaha illallah, atau kita serahkan kepada yang di atas. Ternyata dari paradigma ini dua ini berbeda. Paradigma pertama di atas, kalau indah mazhab Asy'ari, makan laisal makan, di atas ini pangkat Allah maha tinggi. Tapi indah Mujassimah, di atas Allah tinggal di atas. Beda ya. Kalau tafwid, ya isyarat Nabi ajarkan kalau melafadzkan la ilallah begini. Ya sudah kita imani, ikut Nabi begini saja, tapi tanpa meyakini sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasul secara sharih. Ada hadis jariyah itu masih diperdebatkan sanadnya, karena ditanya, kamu percaya di mana Allah? Saya percaya Allah itu di atas. Kemudian Nabi katakan, bebaskan dia, dia sudah menjadi mukminah. Ini saz hadis. Kenapa saz? Saz itu janggal. Setahu kita orang masuk Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan masalah keyakinan Allah di atas atau Allah di bawah. Faham tidak? Wadih. Saz. Semua empat mazhab sepakat kalau orang mau masuk Islam dan menyatakan dia itu Islam, dia baru masuk Islam yang pertama kali apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak ada hubungan dengan di atas dan di bawah. Maka itu disebut dalam ilmu hadis, saz, riwayat itu punya kejanggalan, cacat di dalamnya, gak bisa jadi hujjah. Nah, di sini Al-Ibnu Qudam Al-Maqdisi mengatakan alhamdulillah ala fis sama'ih. Ya, segala puji bagi Allah yang tinggi di langitnya. Nah, ini menjadi satu PR. Apakah benar dari Ibnu Qudam Al-Maqdisi, karena beliau ini di kitab yang lain itu cenderung tafwid. Kalau sudah menegaskan begini, masuknya apa? Tajsim. Al-Imam Zahabi juga yang lahir 673, wafat 748 Hijriah, menulis kitab Kitabul Ulu. Nah, punya penjelasan yang mirip-mirip dengan Ibnu Qudam Al-Maqdisi, dan semua ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Nah, luar biasanya, ya, terakhir saya tutup, perdebatan antara Fir'aun dengan Nabi Musa terkait masalah akidah. Sudah ada salah satu doktor namanya Dr. Zahiyah.
dia menulis kitab khusus tentang masalah akidah dari dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Itu kitabnya berjudul Al-Mafhum Al-Qur'ani fi Taurati an Musa wa Fir'aun. Nah, jadi pembahasan akademis tentang masalah akidah. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Wal khusus Allah Ta'ala bukakan kita, Allahumma arini haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna istinabah. Allahumma jam'ana hadha jam'arhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.